Dalam pendidikan agama, perbedaan antara deep learning dan surface learning sangat mendasar karena menyangkut perubahan dari sekadar tahu tentang agama menjadi beragama dengan kesadaran. Secara umum, surface learning berhenti pada aspek kognitif, hafalan teks, sedangkan deep learning menghujam hingga ke aspek spiritual dan transformasi karakter, akhlak. 1. Tabel perbandingan, pendidikan agama surface vs deep learning. Aspek, surface learning. Permukaan, deep learning. Mendalam. Fokus utama, menghafal ayat, tahun sejarah, dan tata cara ritual, memahami makna spiritual dan hikmah di balik ajaran. Metode. Ceramah satu arah dan tes pilihan ganda tentang istilah. Diskusi dilema moral, refleksi diri, dan aksi sosial. Hasil belajar. Siswa tahu aturan agama, tapi belum tentu melakukannya. Ajaran agama menjadi kompas moral dalam perilaku sehari-hari. Tujuan akhir, nilai rapor tinggi dalam materi agama. Terbentuknya pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. 2. Contoh konkret dalam pembelajaran. A. Materi ibadah, contoh. Sholat, doa, ritual. Cara surface learning, siswa diminta menghafal bacaan dan urutan gerakan. Ujiannya adalah mempraktekkan gerakan di depan guru. Siswa lulus jika gerakannya benar, meski pikirannya melayang kemana-mana. Cara deep learning, mindful. Sebelum praktek, siswa diajak memahami mengapa manusia butuh berkomunikasi dengan Tuhan. Mereka diajak membangun kesadaran, mindfulness, agar hadir sepenuhnya saat beribadah. Fokusnya adalah bagaimana ibadah tersebut mencegah mereka dari perbuatan buruk dalam kehidupan sehari-hari. B. Materi sejarah agama. Cara surface learning. Siswa menghafal tanggal lahir tokoh agama, nama-nama tempat, dan urutan peristiwa sejarah. Cara deep learning. Meaningful. Siswa menganalisis nilai-nilai kepemimpinan dan keteladanan dari tokoh tersebut. Misalnya, apa yang bisa kita pelajari dari cara tokoh ini menghadapi fitnah secara bijaksana? Siswa diminta mencari solusi atas masalah di sekolah, seperti bullying, dengan meneladani sifat tokoh tersebut. 3. Implementasi 4 pilar dalam pendidikan agama. Pendidikan agama adalah jantung dari 4 pilar yang dicanangkan Kemendikdasmen. Olah hati, etika, spiritual. Inilah inti dari pendidikan agama, menumbuhkan rasa takut kepada Tuhan, dalam arti positif, dan cinta kepada sesama makhluk. Olah pikir, literasi logika. Agama tidak hanya diimani, tapi dipahami. Siswa diajak berpikir kritis untuk membedakan mana ajaran murni dan mana pemahaman yang keliru, seperti radikalisme atau hoaks yang mengatasnamakan agama. Olah rasa, estetika, empati. Menumbuhkan kepekaan sosial. Belajar agama berarti belajar merasakan penderitaan orang lain, empati, dan tergerak untuk membantu. Olahraga, kinestetik aksi. Mengamalkan ajaran dalam tindakan nyata. Misalnya, program berbagi makanan atau kerja bakti membersihkan lingkungan sebagai perwujudan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. 4. Perubahan peran guru agama. Dulu, guru bertindak sebagai hakim yang menilai benar salahnya hafalan siswa. Sekarang, deep learning. Guru bertindak sebagai murabi, mentor, yang membimbing perjalanan spiritual siswa. Guru lebih banyak bertanya tentang perasaan dan pemikiran siswa, bukan sekadar menagih setoran hafalan. Kesimpulan, dalam deep learning, pendidikan agama bukan lagi mata pelajaran yang membuat siswa tertekan, karena harus menghafal banyak istilah sulit, melainkan menjadi sesi yang menyejukkan, joyful, karena memberikan jawaban atas pertanyaan hidup dan kedamaian batin.